Mulai pekan kemarin, fokus kita ada di supervisi. Sedikit kami sampaikan dari hasil pencermatan pengamatan kami. Saya pikir teman-teman ini sudah sangat luar biasa, sudah bagus-bagus semuanya. Itu saya pikir anak-anak dan kita pun juga akan termotivasi untuk belajar, untuk menghafalkan semua. Nah, disitulah kemungkinan ada perbedaan dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya pikir di Medion ini saja belum ada model seperti ini. Itu adanya di PK, program khusus mulai SD, SMP, SMA-nya belum ada dari ini. SMA-nya belum ada di Solo sana, Surakarta. Bukan hanya ketika dalam satu semester itu anak itu berketuhanan yang Maha Esa, tetapi setiap proses pembelajaran wajib anak itu berketuhanan yang Maha Esa, memiliki akidah yang kuat di situ. Akan kita manfaatkan untuk mengajari kita terkait berubah mindset dalam proses pembelajaran, sehingga kita sama-sama punya visi dan misi dalam kita mengajar. Bukan hanya sekedar seremonial saja mengajar itu, tetapi ada muatan karakter, muatan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah yang bisa kita tanamkan kepada anak. Selamat siang Bapak Ibu, semoga hari ini kita bisa belajar bersama belajar bersama, karena saya kemarin juga datang membantu itu dalam keadaan juga workshop kita juga belajar bersama di sana dari nol menuju ke anak plus seperti itu. Kemudian kalau saya sampaikan sebelumnya peningkatan kompetensi teknologi di tingkat SMA ini penting dilakukan. Kemarin kebetulan dari Kota Madiun itu yang wakilnya adalah saya. Kemudian di Kabupaten Madiun ada teman kita dari SMA swasta juga dan Basyanda seperti itu. Jadi ini nanti apakah imbasnya tuh harus seperti apa Bu Suci? Imbasnya adalah Bapak Ibu guru mampu dan bisa untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran. Kalau dulu namanya adalah RPP, kemudian berubah nama menjadi modul ajar, kemudian hari ini akan berubah nama lagi menjadi perencanaan pembelajaran seperti itu. Ya, insya Allah sudah. Karena kurikulumnya memang kurikulum berbasis agama Islam. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Sudah berjalan kan dia sama pengajian. Kita usahakan hari itu akan terjadi. Karena roh dari pembelajaran kendala itu adalah pola berpikir tubuh. Saya pasti bisa. Orang yang tidak bisa bernyanyi seperti saya itu masih bisa mempelajari lagu, minimal tidak buta nada, walaupun suaranya itu buta sekali seperti itu. Bulognya dari pembelajaran kendala. Jadi tidak ada sebenarnya siswa itu yang tidak punya bakat sama sekali. Hanya saja siswa itu belum menemukan bakatnya dan masih harus dikembangkan bakat.
Terkadang kita itu ketika masuk kelas itu suasana hati kita pun juga tidak selalu senang, ya kan? Juga ada kalanya mungkin kita ada masalah di rumah atau masalah di mana. Seperti itu yang membuat suasana hati kita pada saat masuk kelas harus kurang bagus. Nah, bagaimana membuat suasana kelas pun menjadi senang walaupun suasana hati kita sedang tidak senang, seperti itu. Mungkin ada saran dan masukan dari Ustazah Suci. Terima kasih. Nah, mungkin satu pertanyaan dari kami ini mencoba bertanya kepada Ustazah Suci, dalam goalsnya pembelajaran mendalam itu sebenarnya yang benar-benar ditekankan itu ada di poin apa? Ya, mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semua sebenarnya bisa kita pahami ketika kita kembali lagi kepada kuliah-kuliah kita terdahulu, kuliah pedagogi kita. Karena dalam pedagogi itu yang diutamakan adalah profesionalitas dalam mengajar. Seperti dia saya tambah di kelas itu ada kalanya bergabung dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang guru, menurut kita nanti dia misalnya di dan sebagainya, itu sewajarnya tidak ditunjukkan di kelas. Jadi di kelas itu seorang guru itu muncul kalau kata saya Profesor Masuri, Dr. Masuri itu mengatakan kalau masuk ke dalam kelas kamu itu sebagai guru harus muncul sebagai malaikat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika masuk di dalam kelas ekspresi itu sama. Jadi ketika kamu sedang sedih, turunkan sedih. Kalau sedang bahagia, keren bahagia. Jadi ketika di kelas itu siswa tahunya raut wajah kita, itu ya seperti itu. Seperti itu. Kemudian percaya bahwa di kelas, kalau kelas-kelas keramat ya, umumnya kelas-kelas keramat itu biasanya muncul di jam kubur, itu sudah keramat semua. Itu percayalah, siswa itu sebenarnya masih ada di situ, masih bisa kita aktivitas itu sebenarnya masih bisa. Hanya saja terkadang kita untuk memilih untuk ya besar seperti itu. Dan boleh atau tidak seperti itu. Pada prakteknya sebenarnya semuanya boleh. Tetapi apakah itu jadi sebuah kebolehan yang profesional? Jawabannya tentu tidak. Seperti itu ya dijelaskan. Kemudian selanjutnya dari Bapak Uji. Pak Uji ini penekanan utama adalah pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu penekanan utamanya saya pikir awalnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi ternyata tidak. Ternyata goal utamanya apa? Mendapatkan 9 DPL ini secara utuh. Seperti itu. Goal utamanya sebenarnya adalah dan yang jadi dasar dari semua dasar pada akhirnya itu adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang beragama secara KTP,